Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, sebelum memulai sebagaimana biasa, marilah kita baca Ummul Quran terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita bahas ini menjadikan ilmu kita manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya nanti silahkan membaca doa awal kuliah, dimulai dengan pembacaan sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil adhari wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Selanjutnya nanti silahkan berdoa awal kuliah di tempatnya masing-masing. Saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang investasi sementara. Jadi ceritanya begini, perusahaan itu kalau mempunyai kas yang banyak, kas yang lebih, dia punya pilihan-pilihan atas kas itu. Yang pertama, pilihannya disimpan secara konvensional, ya, disimpan. Jadi duitnya disimpan di brankas, duitnya disimpan di mana. Tetapi ini punya kelemahan. Satu, tidak produktif. Artinya tidak menghasilkan apapun. Yang kedua, keamanannya lemah. Ya. Apa? Karena kalau disimpan sendiri kan tidak ada pihak-pihak yang membantu untuk mengamankan ini. Yang kedua, disimpan di lembaga keuangan. Ya, disimpan di lembaga keuangan, disimpan di bank, itu produktif tapi tidak optimal, tapi kurang optimal. Cuman yang kedua, keamanan terjamin, lebih terjamin. Jadi pilihan yang kedua, duitnya disimpan di lembaga keuangan, bisa di perbankan. Nah, keuntungannya produktif tetapi kurang optimal karena perusahaan hanya mendapatkan bunga atau mendapatkan bagi hasil kalau disimpan di dalam lembaga keuangan syariah. Tetapi punya keunggulan, keamanannya sudah lebih terjamin. Nah, yang ketiga, kalau pilihan pertama ini tidak produktif, tentu sebagian kecil saja yang ditempatkan di situ. Yang kedua, disimpan lembaga keuangan. Ini sudah produktif tetapi kurang optimal. Jika ingin lebih optimal, maka
diinvestasikan, ya, diinvestasikan. Pilihannya tentu banyak. Bisa diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, misalnya dibelikan tanah, dibelikan kendaraan, dibelikan apalagi mesin misalnya, itu diinvestasikan pada aset-aset tetap. Belikan tanah supaya nanti satu saat asetnya bisa bertambah karena keuntungan kenaikan harga tanah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, diinvestasikan di surat berharga. Ya, diinvestasikan di surat berharga. Ya. Nah, ketika diinvestasikan di surat berharga itu pilihannya tentu ada jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jadi di luar diinvestasikan di dalam aset tetap itu di surat berharga. Nah, surat berharga itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Bentuknya bisa macam-macam investasinya. Bisa terkait dengan saham, bisa terkait dengan obligasi, bisa terkait dengan reksadana. Itu misalnya. Jadi investasi surat berharga itu bisa macam-macam. Saham, obligasi, reksadana. Tentu nanti pilihan jangka pendek maupun jangka panjang itu yang nanti akan menentukan motivasinya. Kalau investasi jangka panjang, kalau obligasi apa motivasinya, kalau reksadana. Karena masing-masing investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang ini tentu punya motivasi yang berbeda. Nah, sekarang kita akan bicara yang jangka pendek. Inilah yang disebut sebagai investasi sementara. Jadi diinvestasikan tetapi tidak dalam jangka panjang, karena nanti sewaktu-waktu membutuhkan uang, maka kemudian investasi ini bisa ditarik kembali. Artinya bahwa investasi sementara itu sebetulnya adalah investasi di mana perusahaan nanti berharap masih bisa menjual kembali dalam waktu cepat untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Karena tadi saya sampaikan, orang jangka pendek dengan jangka panjang berbeda. Kalau orang jangka pendek itu motifnya adalah keuntungan, capital gain. Orang yang investasi jangka panjang itu bisa motifnya memperoleh pendapatan tetap dan lain sebagainya. Jadi ini orang kalau investasi sementara itu. Nah, investasi sementara ini bisa berupa saham, bisa berupa obligasi, bisa berupa reksadana. Karena itu orang yang melakukan investasi sementara atau investasi jangka pendek biasanya akan mencari saham-saham atau mencari surat-surat berharga yang liquid. Surat-surat berharga yang laku di pasar, sehingga nanti pada saat dibutuhkan itu akan mudah untuk menjualnya. Jadi surat-surat berharga yang laku di pasar. Kenapa begitu? Karena tadi investasi sementara itu diharapkan itu hanya penyimpanan sementara yang sewaktu-waktu ketika membutuhkan dananya bisa diambil kembali melalui penjualan. Nah, supaya penjualan dan pembeliannya gampang itu nyari surat-surat berharga yang liquid, yang diperjualbelikan di bursa yang liquid. Liquid itu artinya apa? Laku di pasar. Nah, di Indonesia biasanya ada yang kode LQ45 misalnya. Ini adalah perusahaan-perusahaan saham-saham 45 perusahaan yang dijual di bursa efek dan paling sering, paling liquid, paling banyak transaksinya, paling sering dilakukan
transaksinya, sehingga dengan demikian nanti diharapkan menjualnya akan lebih gampang. Jadi ini yang terkait dengan tadi, kalau kita punya kelebihan kas atau kasnya banyak sekali, maka kita punya tiga pilihan. Sekali lagi, disimpan tetapi tidak produktif, keamanannya tidak terjamin, keamanannya lemah. Disimpan di lembaga keuangan, keamanannya lebih terjamin tetapi kurang optimal. Yang ketiga, diinvestasikan bisa aset tetap, bisa surat berharga. Nah, surat berharga bisa jangka pendek, bisa jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi, reksadana. Nah, untuk jangka pendek itu yang disebut sebagai rekening investasi sementara, karena sekali lagi investasi ini dimaksudkan sementara waktu saja, sehingga satu saat bisa dijual. Dijual itu bisa jadi pada saat sudah menguntungkan, bisa jadi pada saat membutuhkan uang. Karena itu sekali lagi nyari saham-saham yang liquid, yang laku di pasar, supaya ini bisa cepat perputarannya. Dan ini biasanya kalau di Indonesia misalnya di kode LQ45, itu 45 perusahaan yang sangat liquid, sering sekali diperjualbelikan di bursa. Ini yang terkait dengan ini. Nah, sekarang bagaimana kemudian kalau kita melakukan investasi sementara ini tadi? Berarti ada pada saat beli dan nanti ada pada saat jual. Akuntansi yang kita bahas di dua sesi ini. Yang pertama, bagaimana kalau kita beli? Berarti saudara kalau beli menghitungnya seperti apa, mencatatnya seperti apa. Kalau jual nanti menghitungnya seperti apa, mencatatnya seperti apa. Nah, sekarang ini saya hapus dulu ya. Saya hapus. Kalau saudara masih silakan diambil gambarnya. Nah, tadi seperti saya sampaikan, investasi sementara itu yang kita bahas adalah investasi sementara surat berharga. Berarti ini bisa saham, bisa obligasi, bisa juga reksadana. Nah, kewajiban akuntansi kita itu yang pertama pada saat beli. Orang beli itu berarti sebelum mencatat, langkah pertama adalah menghitung harga perolehan. Ya, menghitung harga perolehan itu berarti harga sesuai dengan kurs, ya, ditambah dengan beban. Harga sesuai dengan kurs itu, kursnya itu bisa 3, bisa lebih kecil dari 100, bisa sama dengan 100, bisa lebih besar dari 100. Kalau dulu di tata buku itu namanya di bawah pari, sama dengan pari, atau di atas pari. Yang kedua, beban. Jadi kalau kita bertransaksi itu kan menggunakan jasa broker atau wakil perantara pedagang efek. Nah, di situ biasanya ada administrasi yang dibebankan, sehingga nanti ditambahkan di dalam harga perolehan. Jadi misalnya saudara beli 100 lembar saham A10.000 dengan kurs 110 misalnya. Kemudian beban administrasinya katakanlah 10.000 misalnya, atau 100.000. Maka saudara ngitung dulu 10.000 kali 100 lembar berarti sama dengan berapa?
10.000 kali 100 lembar, jadi sama dengan 1 juta. Harga sesuai dengan kurs berarti 1 juta dikali 110, berarti 110% ya, ditambah dengan 100.000, sehingga sama dengan 1.200.000 rupiah. 1.200.000 rupiah. Berarti jurnal saudara adalah investasi sementara surat berharga. Nah, kalau saham ditulis saham ya. Misalnya ini saham ya, berarti saham pada kas. Sebesar berapa? 1,2 juta rupiah. Nah, ini sebetulnya juga sama nanti kalau investasinya dalam bentuk obligasi untuk yang jangka pendek. Karena kalau obligasi jangka pendek itu nanti tidak memperhitungkan macam-macam, tetapi berapa kursnya, berapa bebannya. Ini kalau beli. Ini berlaku juga sekali lagi untuk obligasi. Jadi ngitung berapa harga kursnya ditambah dengan berapa beban administrasinya. Nah, kalau sudah itu namanya harga perolehan. Jadi ini harga perolehan, kemudian harga beli ditambah dengan beban sama dengan harga perolehan. Nah, jadi ini disebut sebagai harga perolehan. Ini yang pertama kalau beli. Jadi misalnya 100 lembar saham 10.000 kurs 110, berarti ketemu 1 juta. 1 juta kali 110% sebetulnya ya, ditambah dengan 100.000 beban sama dengan harga perolehan. Nah, ini yang kedua. Jadi pertama menghitung, kedua kewajibannya mencatat ya. Jadi pertama menghitung, kedua mencatat. Begitu juga kalau menjual ya. Kewajiban pertama adalah menghitung harga jual bersih ya. Harga jual bersih itu berarti harga menggunakan dasar kurs dikurangi dengan beban administrasi ya. Misalnya yang beli tadi itu, ini beli 1,2, misalnya ketika dijual ini menjual saham ya, menjual saham dengan kurs 120, berarti harga jualnya adalah 1 juta kali 120% sama dengan 1.200.000 atau 130 lah misalnya, dengan kurs 130 ya, kali 130 sama dengan 1,3 juta. Langkah yang kedua menghitung laba atau rugi atau impas saat transaksi. Menghitung laba, rugi atau impas saat transaksi. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah harga jual bersih dibandingkan dengan harga perolehan ya, dibandingkan. Kalau harga jual bersih HJB lebih besar dari harga perolehan, maka berarti laba. Kalau harga jual bersih sama dengan harga perolehan, maka impas. Kalau harga jual
lebih kecil dari harga perolehan berarti rugi ya. Kalau harga jual bersih sama dengan lebih besar dari harga perolehan, itu berarti laba. Kalau sama dengan itu berarti impas. Kalau lebih kecil berarti rugi. Nah sekarang harga jualnya 1,3 juta. 1,3 juta harga jual bersih dikurangi beban administrasi. Harga jual dikurangi beban administrasi 100.000 sama dengan harga 1,2 juta. Nah sekarang harga jual bersih sama dengan harga perolehan. Nah kalau harga jual bersih sama dengan harga perolehan berarti impas. Nah ini tadi, karena kan 1,2 belinya juga harga perolehan 1,2. Nah berarti jurnalnya yang ketiga, ini yang kedua tadi ya, yang ketiga berarti membuat catatan. Membuat catatan itu berarti jurnal ya, berarti kas pada investasi sementara surat berharga saham, nilainya 1,2 juta ya, nilainya 1,2 juta. Sehingga karena ini impas, jadi pertama kalau jual hitung harga jual bersih, yaitu harga jual dikurangi beban administrasi sama dengan harga jual 1,3, beban administrasi 100.000 berarti harga jual bersih ya sama dengan 1,2. Nah kalau 1,2 harga perolehannya 1,2 berarti impas. Nah kalau impas jurnalnya langsung kas pada investasi sementara surat berharga saham. Nah sekarang saya coba kalau misalnya kursnya berbeda. Misalnya kursnya dijual dengan kurs 145. Nah berarti langkah pertama saudara menghitung harga jual dulu. 1 juta kali 145% sama dengan 1.450.000 dikurangi dengan beban administrasi, tadi administrasi penjualan misalnya sama dengan 100.000 berarti sama dengan 1.350.000. Kalau sudah ketemu begitu, bandingkan harga jual bersih dengan harga perolehan. Harga jual bersih sama dengan 1.350.000 dibandingkan dengan 1.200.000. Kesimpulannya adalah harga jual bersih lebih besar dari harga perolehan dengan selisih angka sebesar 150.000. Ini yang disebut sebagai laba ya, lebih besar selisihnya berapa itu disebut sebagai laba. Nah kalau sudah begitu baru dicatat investasi sementara surat berharga saham, laba penjualan saham pada kas ya. Benar? Salah ya. Jurnalnya adalah kas pada investasi surat berharga saham,
pada laba penjualan saham yang diterima 1.350.000. Kemudian investasi surat berharga saham 1.200.000, labanya 150.000. Tuh. Jadi ini contoh kalau impas, ini contoh kalau laba. Nah yang ketiga saya bikinkan contoh rugi setelah saudara pahami dulu. Jadi dihitung ketemu harga jual bersih, ini harga jual bersih atau HJB. Ini. Oke, sekarang kalau saya rubah kursnya, saya rubah kursnya 120 beban administrasi katakanlah 50.000. Saya bedakan ini ya. Berarti harga jual sama dengan 1 juta kali 120% sama dengan 1.200.000 dikurangi beban administrasi 50.000, berarti harga jual bersih sama dengan 1.150.000 ya. Kalau sudah begitu berarti kewajiban saudara membandingkan harga jual bersih, kesimpulannya kan berarti lebih kecil dari harga perolehan. Kenapa? Karena 1.150.000 dibandingkan dengan 1,2 juta. Ruginya berapa? Ruginya 50.000 rupiah. Nah kalau sudah begitu dibuat jurnalnya. Berarti kas 1.150.000, rugi penjualan saham 50.000, investasi surat berharga saham 1,2 juta. Nah ini kalau rugi. Jadi sudah saya contohkan. Ini kalau impas, tadi kalau untung. Nah sekarang kalau rugi. Rugi itu bagaimana? Kalau harga jual bersih lebih kecil dari harga perolehan, maka selisihnya ini akan dianggap sebagai kerugian. Nah di jurnal ketika kas 1.150.000, rugi penjualan investasi saham tadi 50.000 pada investasi surat berharga saham 1,2 juta. Jadi itulah yang terkait dengan bagaimana saudara membuat catatan untuk investasi sementara. Nah, sekali lagi bahwa investasi sementara ini adalah investasi pada saat kasnya lebih banyak dan kemudian perusahaan ingin produktif, tetapi satu saat investasi ini juga bisa diubah jadi uang secara cepat dengan cara menjual. Karena itu sekali lagi tadi menjualnya adalah membeli saham yang dibeli, yang ditransaksikan berarti saham-saham yang liquid, saham-saham yang paling sering ditransaksikan di bursa, supaya ketika mau investasi gampang, ketika mau menjual juga gampang. Yang kedua, kemungkinan memperoleh keuntungan itu lebih besar sebetulnya kalau kita menjual saham, membeli dan kemudian menjual kembali saham-saham yang liquid. Saya pikir itu terkait dengan investasi sementara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita berdoa sekali lagi semoga ilmu yang kita peroleh ini menjadi manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kalau ada keluarga kita yang sudah mendahului kita semua, semoga Allah memaafkan segala kesalahannya dan memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Kalau ada yang sakit semoga segera disembuhkan.
Bagi yang sehat semoga tetap diberikan kesehatan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetap semangat untuk belajar meskipun kondisinya sulit. Meskipun kondisinya tidak pasti, kita harus tetap jadi orang-orang yang berprestasi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.